Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI. Senang sekali kami hadir untuk pagi ini Sulut Bicara, dan sepertinya menjadi topik pembahasan kita dari pagi tadi ya, terkait dengan gonjang-ganjing royalti lagu, ribet atau gampang. Nah, itu pembahasan kita. Sebab itu kalau tadi Anda sudah menyampaikan aspirasi Anda di opini publik maupun di Baober juga ya, terkait dengan bagaimana kemudian apakah masih bisa bernyanyi di tempat-tempat umum gitu, atau ya tinggal dengerin sendiri aja begitu di rumah sendiri dan lain sebagainya. Nanti kami akan membahasnya 1 jam ke depan ini bersama dengan narasumber dari KCI ya, KCI LMK KCI Sulut, Karya Cipta Indonesia Sulut ya. Ada bersama dengan Pak Reni Tamara selaku juga komposer atau pencipta lagu ya. Jadi saya langsung ke Pak Reni menggunakan mic, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak Reni, selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa pasti ya, Pak. Apalagi menjawab untuk semua apa yang menjadi pertanyaan dari pendengar kita terkait dengan ini royalti lagu yang lagi tren-tren sekarang ini. Walaupun memang sudah ada informasi terbaru terkait dengan bagaimana pemberlakuan untuk Anda bisa nyanyi atau tidak lagi di depan umum, takut kena royalti. Baik, dan kami juga nanti akan bersama-sama dengan Dirga Dedi Arga Galuanta selaku komposer dan juga penata musik rekaman ya. Dan kami juga sudah terhubung lewat Zoom saat ini bersama dengan Pak David Kalalo dari Masterpiece Karaoke. Selamat pagi Pak David. Ya, selamat pagi Pak David. Ya, suaranya. Selamat pagi. Oke. Halo. Suara kami terdengar dengan bagus di tempat Bapak di sana? Terdengar dengan sangat baik. Mudah-mudahan saya juga bisa terdengar karena agak sedikit gangguan tenggorokan saya pada saat itu. Iya. Kebanyakan karaoke ini. Iya, Bang Reni. Wah, selamat pagi Bang Reni. Luar biasa. Baik. Kita akan membahas 1 jam ini, jadi Anda juga bisa bergabung di line telepon di 082195835080 atau memberi tanggapan Anda di YouTube kami yang kami siarkan saat ini ya, streaming. Anda juga mungkin pencipta lagu atau musisi atau juga penyanyi bisa memberi tanggapan Anda ya untuk cakupan kita yang ada di Sulawesi Utara. Saya langsung ke Pak Reni sambil kami juga nanti akan menunggu terhubung dengan yang satu lagi ya, Pak Dedi Arga Galuanta. Baik, saya ke Pak Reni. Pak Reni, bagaimana nih Pak? Apakah masih berlaku ini? Kan ada informasi terbaru begitu terkait dengan royalti lagu. Kalau di kafe-kafe bahkan sampai heboh, kafe-kafe hanya memutar lagu, bukan lagi lagu tapi hanya suara-suara burung, angin, begitu, pohon-pohon dan lain sebagainya. Ini seperti apa kondisinya kalau untuk yang sekarang begitu? Jadi begini, kita kasih kejelasan dulu awalnya LMK ini berdiri kapan. Oh iya, silakan. Jadi LMK ini berdiri kayak Indonesia kan ada KCI, Karya Cipta Indonesia. Nah di atasnya KCI ada PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Penata Musik Republik Indonesia. Nah, KCI ini berdiri kalau tidak salah sekitar 30 tahun yang lalu sudah eksis. Demi pencipta lagu. Demi pencipta lagu ya. Iya. Nah di Kota Manado itu berdirinya, bukanya cabang di Kota Manado pada tahun 2011. Nah, kebetulan waktu itu ketuanya Bung Rudi Lo
Nah, setelah Bung Rudi Loh balik lagi ke Jakarta, saya dipercayakan oleh Bung Enteng Tanamal, dan itu Bung Enteng Tanamal komisaris. Ya, jadi ketua umumnya Pak Dharma Oratmangun, yang sekarang ketua LMKN. Oh iya, LMKN. Sekarang, dulunya dia ketua KCI. Sebelum dia juga ada ketua, termasuk Chandra Darusman juga pernah ketua KCI dan sebagainya. Jadi Kota Manado tahun 2011 sudah disosialisasikan tentang KCI, tentang karya cipta. Dan itu kalau nggak salah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 di Hotel Aston. Nah, itu Pak. Maka mulai saat itu kita dari KCI memberi semacam kayak surat pemberitahuan bahwa setiap tempat usaha yang memperdengarkan karya cipta atau lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu harus mengurus izin. Nama izinnya sertifikat hak mengumumkan karya cipta lagu. Dan beberapa karaoke, beberapa rumah makan, dan bahkan yang tempat-tempat hiburan hotel yang lain, ada kurang lebih di Manado ada sekitar 70-an user-user yang sudah mengurus, termasuk Masterpiece ini. Mereka juga sudah mengurus. Jadi kalau sudah mempunyai hak atau surat seperti ini, tidak ada lagi yang bisa menggugat hak ciptanya, karena mereka sudah terdaftar. Kecuali tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin, yang mau menyanyi di situ akan dikenakan, malah akan pelanggaran. Tapi kalau sudah mempunyai sertifikat, mau menyanyi 136 negara per lagu, orang bilang bebas, nggak ada tuh bilang bayar royalti apa segala macam, nggak ada, karena mereka sudah punya izin. Jadi yang membayar izin bukan penyanyi, tapi pemilik dari tempat usaha itu, begitu. Baik. Ini kalau kita melihat pada tempat-tempat komersil berarti ya Pak ya. Dan ini kan yang menjadi tren sekarang ketika ada kegiatan atau hajatan-hajatan begitu, misalnya orang kawin, ada juga bahkan kalau di Manado Sulawesi Utara sampai orang yang meninggal juga ini nyanyi-nyanyi itu selalu pasti akan ada. Apakah itu kan yang menjadi tren? Katanya dipungut juga royalti di situ. Nah, setahu waktu saya masih ketua KCI dari tahun 2011 sampai tahun 2019, setelah itu kan ada COVID, jadi kita istilahnya ada ini sedikit. Setahu saya, setiap tempat usaha yang ada transaksi ekonomi harus memiliki izin. Tapi kalau seandainya dipakai orang bilang tadi di pesta, di acara atau hajatan-hajatan, saya juga sudah sempat mendengar Wakil Menteri Kemenham kalau nggak salah, tidak ada pungutan royalti di tempat acara seperti itu, baik di pernikahan atau kecuali kalau tidak salah ada event yang contoh kita buat event di Megamas, baru ada tiket. Nah, yang wajib membayar royalti itu membayar izinnya event atau IO yang melaksanakan, bukan yang nyumbang, yang isi suara, bukan. Setahu saya itu yang sekarang. Nah, sekarang saya dengar ada yang aturan terbaru, cuma saya tidak pernah ikuti. Jadi kalau contoh begini, saya kasih gambaran. Siapa namanya? Hendra. Bung Hendra seandainya sekarang jadi penyanyi. Iya. Terus Bung Hendra diundang nyanyi di salah satu daerah kayak ke Gorontalo gitu. Iya. Nah, kira-kira yang dibayar siapa? Saya. Penyanyinya. Kira-kira pencipta lagu dibayar nggak? Tidak. Nah, itu. Coba seandainya saya yang punya lagu, yang Bung Hendra nyanyi dengan karya saya yang pas lagi meledak. Terus saya bilang begini, Bung Hendra, saya dapat informasi Bung Hendra nyanyi di Gorontalo dibayar sekian-sekian ya. Tolong lagu saya jangan dinyanyikan. Kalau dinyanyikan saya komplain, kecuali Anda bayar royalti saya. Nah, mungkin sekarang sudah ada seperti itu. Kalau dulu enggak. Artinya mesti ada kerjasama begitu antara penyanyi dan juga penciptanya. Iya. Kalau saya mau nyanyikan lagunya penciptanya, koordinasi. Minimal. Saya mau nyanyi di sini dapat bayar sekian. Mungkin 2% kalau nggak salah. Dikasih ke pencipta lah. Kalau nggak salah ya. Baik. Yang aturan baru. Saya ke Pak David. Pak David, di tempat Anda katanya membayar royalti. Ini gonjang-ganjing sampai bukan membayar royalti. Mengurus izin, royalti, sertifikat, hak mengumumkan karya cipta lagu itu sudah diurus. Ini kondisinya seperti apa nih Pak? Sebenarnya kalau melihat pada
ini perbincangan kita terkait dengan tren bayar royalti sampai orang juga menyanyi begitu takut untuk kena aturan itu. Pak David. Terima kasih atas kesempatan. Hmm. Selamat bertemu kembali Pak Reni. Udah lama itu, saya cuma kontak kenal lewat lama ya. telepon. Ya, kita waktu awal-awal juga untuk dari 2019, 2020 itu kontak-kontak untuk masalah royalti. Waktu memang si ketua KCI ya, Bang Reni. Iya. Jadi apa bisa terdengar? Iya, suaranya terdengar bagus Pak. Dilanjutkan. Terima kasih. Jadi memang kalau bicara gonjang-ganjing masalah royalti lagu, kami ini sebagai franchise nasional ya, Masterpiece Holding. Pada prinsipnya kami dalam mengurus segala sesuatu itu harus sesuai dengan mekanisme dan juga perizinan yang ada. Jadi sebelum kami sebelum kami mendirikan suatu usaha, pasti kami akan mengurus segala bentuk perizinan yang berkaitan dengan perizinan pasti kami urus. Dan memang karena memang core bisnis kami itu adalah karaoke, jadi memang ya pasti berhubungan dengan pencipta lagu, hak cipta lagu, kekayaan intelektual. Dan itu pasti kami sudah mengurusnya. Dan itu pasti kenapa? Karena kami yang perlu kami sampaikan juga, Masterpiece Manajemen juga salah satu yang memprakarsai supaya teman-teman ataupun usaha-usaha sejenis franchise untuk yang karaoke dan juga yang lainnya untuk membayar hak cipta lagu ataupun karya cipta atau intelektual orang lain. Itu juga yang harus menjadi pemberitahuan kepada pendengar setia ya, bahwa kami salah satu yang memperprakarsai untuk membayar royalti kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Pak Dan David, memang, kalau sebenarnya kan kita melihat pada dampak di masyarakatnya begitu. Termasuk juga saya pribadi ketika akan masuk ke karaoke, takutnya nanti juga kena royalti begitu. Bisa dijelaskan lebih detail begitu ketika pengunjung ingin menyanyi di sana, apalagi kan karaoke ini kan identik bukan artisnya, bukan juga pencipta lagunya, tetapi ini kepada pengunjungnya begitu. Dan ini kan kalau saya melihat juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik. Nah, karena kami core business itu karaoke, jadi kalau untuk pengunjung ataupun customer ingin bernyanyi ke tempat kami, karaoke tempat kami, tidak usah khawatir karena kami seperti tadi katakan Bang Reni tadi, kami sudah membayar sertifikatnya, sudah ada sertifikatnya. Kemudian kami juga sudah membayar royalti lagunya kepada pemerintah. Dalam hal ini LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, kami sudah membayarnya. Dan kami paling rajin membayarnya. Malah kami diberikan kemudahan untuk diberikan beberapa termin untuk kami bisa untuk bisa membayarnya. Baik. Jadi kita tidak usah perlu khawatir kalau seandainya para customer ataupun para yang ingin karaoke ke tempat kami, karena kami sudah membayar royalti dan biarkan royalti itu menjadi tanggung jawab daripada tempat karaoke kami, yaitu Masterpiece jika seandainya ada karaoke ke tempat kami. Tapi Jadi, sempat berdampak juga Pak, apalagi kan kemarin hebohnya itu luar biasa sampai orang pun di jalan takut menyanyi begitu untuk membawakan lagu. Nah ini Kurang kalau di situ, sosialisasi. apakah banyak akhirnya berdampak pada pengunjung itu jadi sedikit atau tetap normal begitu? Prinsipnya kan kalau melihat karakteristik daripada masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado kan senang karaoke. Jadi sebenarnya justru kalau di karaoke tempat kami malah lebih aman. Ya. Kenapa? Karena karena kami sudah membayar royaltinya. Iya, ada izinnya. Jadi harusnya seperti itu. Tapi kalau untuk masalah kunjungan sih kami tidak merasa ada permasalahan karena kami merasa kami sudah membayar kewajiban kami kepada pemerintah. Jadi kami merasa tidak itu kembalikan lagi kepada masyarakat. Tapi intinya kami sebagai pemberi penyedia jasa hiburan karaoke, kami tidak perlu takut jika sananya para customer ingin bernyanyi atau karaoke di tempat kami.
Baik. Itu sih sebagai jaminan, Pak. Kita akan jeda dulu ya, Pak David ditahan dulu, juga Pak Areni ya, kami akan break sejenak. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan, line telepon sudah kami buka ya di 0821 95835080, atau Anda bisa memberi tanggapan Anda di WhatsApp, juga di komentarnya di streaming kami ya, YouTube RRI Manado. Tetap di Sulut Bicara, kami akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Masih bersama kami di Sulut Bicara, dan kalau kita berbicara terkait dengan royalti lagu yang membuat kita akhirnya menjadi kebimbangan untuk menyanyi di tempat-tempat umum begitu. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan ya, sesuai dengan informasi yang kami baca di RRI, dalam hal ini rri.co.id, LMKN disepakati sementara waktu tarik royalti lagu. Ini sudah disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufni Dasko Ahmad, yang dimana menegaskan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN disepakati sementara waktu menarik royalti lagu. Hal ini diputuskannya usai rapat konsultasi dengan pemerintah dan perwakilan musisi yang membahas polemik royalti lagu. Artinya jangan takut-takut lagi kita menyanyi sekarang ya. Dan ini sudah akan ada RUU yang sementara dibahas. Kalau tidak salah saya membaca juga. Ini kurang lebih hampir 2 bulan ya, untuk bagaimana kemudian nanti akan ditetapkan bagaimana RUU itu dari artis juga pencipta maupun dari musisi-musisi ikut terlibat dalam RUU tersebut. Mungkin KCI juga masuk di dalamnya ya, tapi itu di pusat atau bagaimana? Ya, karena begini, karena LMK pertama-pertama di Indonesia itu KCI, Yayasan Karya Cipta Indonesia, begitu. Oke, jadi kalau berbicara terkait dengan ini, rancangan undang-undang untuk bagaimana royalti itu akan diberlakukan, itu nanti dari KCI juga ikut bertindak pasti ya. Baik, ke Pak Reni, Pak, kalau kita berbicara tentang royalti, disulutkan tidak sama dengan di pusat ya, atau di Jakarta begitu. Mereka ini menerima royalti seperti apa? Kemarin kebetulan juga RRI melaksanakan RRI Fest. Waktu itu menghadirkan penyanyi sekaligus musisi Melandi Yakobus. Ada lagu dia yang tren, tapi dia tidak bisa menyanyi di situ. Karena bukan dia yang penciptanya, begitu. Tapi lagunya tren, tapi dia tidak mau bernyanyi. Dia memang mengatakan sendiri kepada masyarakat bahwa kalau itu saya nggak bisa nyanyi. Padahal lagunya itu termasuk tren di jaring sosial maupun di Sulawesi Utara begitu. Bagaimana Pak royalti artis di daerah? Ya, jadi begini, seperti yang saya bilang tadi, sesuatu acara, suatu kegiatan, kalau Anda diundang dan Anda dibayar, kecuali menyanyi gratis, pasti nggak ada royalti. Contoh, Bapak undang saya nyanyi di tempat Bapak, saya cuma sumbang lagu. Saya mau nyanyi 100 lagu nggak apa-apa.
nggak dibayar karena bapak nggak bayar saya, kecuali saya dipasang tarif, maka ada persen untuk Bayaran. pencipta lagu, begitu. Harus ada, masa saya dibayar pencipta lagu nggak ada? Untuk penyanyinya yang untung begitu. Iya, penyanyinya yang untung. Oke. Karena begini, tidak semua penyanyi bisa bikin lagu. Hmm. Terus kalau hanya pencipta lagu bilang, jangan menyanyi lagu saya. Contoh kejadian yang lalu-lalu kita dengar ya, bagaimana Dani Ahmad atau Honco nyanyi nggak boleh ya, itu lagu saya. Kecuali bayar royaltinya, baru bisa dinyanyiin, begitu kan? Yang terjadi pada Dewa Iya, 19. kalau ada transaksi ekonomi. Jadi begini, jadi tempat-tempat usaha di Manado, mau ke rumah makan, mau karaoke, ya toh, selama tempat usaha itu sudah mempunyai izin, siapapun mau nyanyi di situ aman. Nggak ada bilang royalti, nggak Tapi ada. dia kalau di dalam misalnya sama dengan di Masterpiece karaoke begitu. Kan itu dia di layar saja, tapi kalau di luar dari ruangan-ruangan itu bagaimana? Apakah sama pembayaran atau bagaimana? Enggak. Kalau Masterpiece kan itu kan karaoke. Jadi dia include seluruh ruangan yang ada di Masterpiece, dia sudah bayar. Oke. Jadi kita mau nyanyi di ruangan mana aja bebas. Bebas, baik. Karena dia kan sudah membayar izin, sudah bukan membayar, sudah mengurus izin, lisensi hak mengumumkan karya cipta lagu, sertifikat itu. Itu di tiap tahun kalau nggak salah diperpanjang ya Pak David. Tiap tahun itu perpanjang. Jadi tiap tahun dia harus ngurus. Makanya waktu saya masih di sini, kalau jatuh tempo udah mah, saya ada, Bung Ren, saya mau proses lagi ini perpanjangan izin. Saya kirim lagi, perpanjangan lagi. Nanti mereka di Jakarta bilang, ada penambahan ruangan atau masih stabil? Oh masih stabil. Kalau ada penambahan ruangan mau berubah lagi nilainya. Begitu. Gitu, baik. Nah, saya ke Pak David. Pak David bisa tahu nih kalau dari Masterpiece sendiri karaoke pembayaran royaltinya seperti apa ini? Apa hitungan per item atau setiap kali bagaimana? Oh ya, sertifikat izin ya. Iya. Kalau nggak tahu. Murah atau mahal begitu Pak? Kalau sorry rasa- Pak David sorry ya. Kalau nggak salah ya dulu per ruangan cuma 360.000 per tahun per ruangan ya. Dulu ya. Iya. Jadi sangat murah. Kalau sekarang nggak tahu ya. Jadi kalau dihitung-hitung Sekarang cuma lebih 2.000 per hari ya. Iya. Iya kalau kita charge ke tamu nggak masalah rugi. Oke. Kalau sekarang sesuai rumusannya itu kita sekitar 12.000 per hari. Untuk yang apa nih 12.000 per hari itu yang mana ya? Lagu atau ruangan? Untuk bukan lagi. per ruangan. Per ruangan. Jadi kalau macam dulu KCI-nya lebih murah malah. Oh. Cuma Tapi apa baik? 2.000 per hari ya kalau nggak salah. Berarti pemasukannya kalau misalnya pembayaran izin ini saya mau berapa potong dalam sedikit. setahun? Jadi mereka kan bayar sertifikat. Dari hasil sertifikat itu kan masuk ke LMKN. Nanti LMKN tinggal nanya, pencipta lagu yang mendaftar dari Manado ada berapa banyak? Itu dibagi ke pencipta lagu. Jadi pencipta lagu dapat royalti dari hasil lagu-lagu yang dinyanyikan di tempat usaha semacam kayak karaoke atau gitu. Oke. Kami sudah ada penelpon yang bergabung. Jadi disapa dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa? Di mana? Hendra, Tabea. dengan Heri. Oh, Pak Heri. Pak Heri silakan Pak Heri di Tateli ya. Iya. Oke, silakan Pak. Selamat pagi menjelang siang, Bapak narasumber. Iya, terima kasih. Pagi jelas siang. Iya. Bapak bisa memberikan gambaran yang saya kasih contoh jelas. Misalnya saya request lagu di RRI. Saya minta penyanyinya A, yang keluar B. Berapa lagu sudah di aransemen? Pelanggaran kait mereka itu dan tindakannya seperti apa? Oke. Kemudian bagaimana tuh kita menyanyi Tiko Lintang? Enggak melalui digital kan? Iya, Itu harus kena royalti. Dan bagaimana acara-acara ulang tahun dan pesta itu yang diiringi lagu-lagu? Kalau diatur seperti ini, kapan mau top? Iya. Betul. Apakah harus pakai mic, harus teriak-teriak ya begitu? Tanpa ada musiknya begitu ya Pak Heri? Iya, jadi ini harus diatur agar supaya masyarakat tidak gerah, termasuk juga ekonomi akan lesu kalau seperti ini. Betul sekali. Ini sama dengan luka di atas luka, pajak di atas pajak, dipajakan, pajak semua. Iya. Mampus masyarakat. Oke. Semoga ada kebijakan yang baik untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, makasih Pak Heri di Tateli ya. Iya, Pak Eri. Bagus sekali nih dari Kolintang juga seperti Iya, betul, apa. betul. Apalagi Pak Reni ini kan musisi yang pencipta, komposer dan lain penyanyi. Ini sudah nggak asing lagi di Sulawesi Utara.
Di belakangnya Pak Heri, selamat pagi. Halo. Halo pagi, Dengan Pak siapa di mana, Pak? pagi. Selamat pagi. Pak Alus Imbar, ini Pak Reni gitu kan? Pak Alex. Di mana Pak Alex? Iya Pak Alus. Ini Pak Keren. pemilik usaha. Oh iya, silakan Pak Alex. Pagi, tadi kok kita ada batanya kan? Hmm. Nah sekarang kita sudah dapat gambaran dari Pak Reni. Orang boleh menyanyi di 3 malam di ulang tahun, yang penting orangnya tidak dapat bayar. Sudah. Jadi royal itu. Nah, Iya. nggak ada itu. Nggak ada. Senjata ada. Itu tadi kita ada tanya. Lagu-lagu sekarang kan untuk menciptakan sampai sekarang di gereja-gereja tuh menyanyi lagu di kaset. Iya. Nggak mau bayar. Nyanda. Nyanda. Sudah Jadi ada. sekarang sudah gambaran Pak Reni bilang nyanda. Kecuali orang jadi doi kan. Iya. Iya. Kecuali Pak Sekarang Alex. kita mau tanya. Ada orang-orang kalau mau naik bus atau mikrolet kalau ada lagu tongnya nak mau naik. Iya. Ah, sekarang kan lo putar lagu dapat orang mesti bayar royalti lagi. Oh. Oke. Baik. Nah itu terima kasih Pak Reni. Nanti Iya, dijelaskan. iya. Nanti dijelaskan sebentar ya, Pak. Oke, yang bergabung lewat tanggapan di YouTube juga barangkali bisa ditampilkan operator. Oh, belum ada. Dua dulu penanya ya, kami belum untuk penelpon ketiga belum. Jadi kali ini langsung Pak Reni. Iya. Ada jadi Pak Heri ini Iya. katanya pesan di RRI lagu keluar yang lain. tapi keluar yang mungkin sama tapi Iya. penyanyi yang berbeda atau bagaimana Iya. ini mengenai pencipta juga di dalamnya ini. Kalau tidak salah, saya dulu pernah juga kalau nggak salah pernah simpan aplikasi untuk radio, tapi saya belum sempat masuk. Radio juga harus mengurus izin. Harus itu ada aplikasinya. Wajib itu ada. ya? Wajib. Jadi begini Pak Heri, Bapak Heri mau minta segala macam lagu di RRI itu bisa, tidak ada bicara royalti segala macam. Karena RRI harus mempunyai izin. Kalau RRI sudah mempunyai izin, dia layak mengeluarkan semua lagu. Lagu itu yang dilindungi ada 136 negara. Karena lagu-lagu juga Indonesia, lagu-lagu apa di negara luar dilindungi. Nah, kedua pertanyaan kalau nggak salah Tentang masalah kolintang. kolintang. Jadi begini Pak Er, kalau Pak Heri nyanyi lagu kolintang, selama tidak ada transaksi ekonomi, bebas, gratis, tidak ada bilang bayar-bayar. Kecuali kolintang ini diundang, dibayar, baru Pak Heri itu ikut nyanyi, Pak Heri dibayar. Jadi sebelum tampil itu pasti dari minimal dari MKN akan menanyakan ini acara ini ada pembayaran apa segala macam. Maka keluarlah kalau nggak salah yang 2% untuk pencipta lagu. Jadi kalau lagu itu cuma nyanyi di pesta-pesta, enggak mana mau bayar, siapa yang mau bayar? Betul. Apalagi kita cuma lagu. Tidak ada bilang oh mesti bayar royalti, enggak ada. Jadi yang bayar royalti itu sebenarnya bukan penyanyinya yang mau sumbang-sumbang lagu. Yang punya acara atau yang punya gedung, ada yang punya tempat usaha yang harus mengurus izinnya supaya setiap pengunjung yang datang itu bebas, dia mau nyanyi lagu apa aja bebas karena pemilik dari usaha itu sudah mengurus sertifikat hak menggunakan karya cipta lagu gitu. Jadi banyak orang nanti kita punya di sini meminta royalti, enggak ada cara seperti itu karena memang sebenarnya di Manado itu sudah disosialisasikan kan tahun 2011. Iya. Tapi lebih khusus ke user-user yang pemilik usaha yang memperdengarkan lagu background musik atau live musik. Kalau dulu, kalau tidak salah seperti yang Pak David bilang dulu waktu KCI ada itu yang sempat itu agak murah. Karena begini, kalau tidak salah kalau di tempat usaha yang memakai lagu background musik itu cuma 650.000 per tahun. Jadi kurang lebih 1.900 perak per hari. Dia harus bayar. Begitu juga kalau dia pakai live musik atau band itu cuma 1.650.000, cuma hampir 4.000 lebih per hari. Dia bayar lagu-lagu itu bebas, semua lagu bisa pakai. Nggak ada bilang oh lagu ini apa gini, karena sudah diurus sertifikatnya begitu. Jadi ya Harus dipahami ini ya. Saya juga ini artinya menangkap dengan situasinya pada kondisinya jangan nanti salah tafsir ya terkait dengan bukan kalau sama seperti tadi Pak dari Pak Alex, Masterpiece oh ya pasti bisa. dari Pak David bukan bayar royaltinya tapi Mengurus izin pembayaran Iya, royalti. sertifikatnya harus Gitu. diizin.
Bukan Iya. Pak. Jadi di tempat Pak David mau nyanyi lagu apa aja nggak ada yang bilang royalti, nggak ada karena dia sudah urus izin. Jadi kalau dalam hal ini saya tahan dulu. LMK sendiri tetap harus mengontrol begitu Iya, seperti makanya kan dia itu, nanti tiap yang tahun menjadi dia harus- permasalahan sekarang. wah, jatuh tempo, saya harus proses lagi supaya waktu ada rahasia dia aman. Kan kadang-kadang kan ada rahasia dari LMK. Bapak masih operasional ya karaoke-nya? Oh masih. Tolong dong perlihatkan sertifikatnya atau izinnya. Oh masih ada. Aman dia mau nyanyi berapa penyanyi berapa ratus orang datang di situ aman. Dia mau nyanyi berapa ribu lagu di situ nggak ada bilang bayar royalti. Karena dia sudah proses izin. Izin itu dia bayar ke LMK. Nanti LMK itu yang transfer ke pencipta-pencipta lagu yang ada di seluruh Indonesia. Termasuk di Manado. Di Manado kalau nggak salah ada kurang lebih 30 pencipta lagu yang tiap tahun kan bayar royalti. Kenapa ada yang tidak dapat royalti? Karena mereka tidak daftar dia punya lagu di LMK. Harus daftar. Bagaimana LMK mau tahu kalau dia pencipta lagu atau apa? Kalau dulu masih ada syarat begini. Kalau kamu sudah sebagai pencipta lagu, kamu minimal ada 3 lagu yang sudah dialbumkan. Harus itu wajib. Harus sertakan lagu-lagu isinya, baru cover-cover harus diisi, baru kita kirim ke LMK. Nanti LMK proses, diterima sebagai pencipta lagu, maka dia akan mendapat royalti setiap tahun. Begitu. Kalau saya ya tiap tahun dapat royalti. Oke. Begitu. Baik. Kita ke Pak David. Pak David, ini berbicara tentang lagu-lagu begitu ya. Tadi ada sempat juga kolintang-kolintang. Itu semua masuk dalam satu paket begitu Pak? Jadi pada prinsipnya itu kami seperti dikatakan tadi Pak sama Bung Reni bahwa kami itu memutar lagu apa saja itu bisa. Karena kami ya tidak ada larangan untuk itu karena kami sudah mengurus izinnya dan kami sudah bayar royaltinya. Jadi seperti kalaupun ada ada pertanyaan ataupun ada dari pihak siapa datang tiba-tiba kami gimana kami akan menyerahkan karena sudah menjadi ranah daripada LMKN ke pemerintah. Kami akan menyerahkan semua ini karena permasalahan kami akan menyerahkan kepada pemerintah dalam ini kepada pihak LMKN yang sudah kami bayarkan untuk kewajiban kami kepada mereka. Seperti itu sih Pak. Baik. Kalau diperkirakan begitu Pak, dalam setahun berapa tuh yang dibayarkan royalti begitu untuk pengurusan izinnya nih? Bukan dibayarkan royalti tapi Jadi begini, saya luruskan. Jadi Masterpiece harus mengurus izin sesuai dengan banyaknya room yang ada di tempat kan Pak David? bagaimana Pak? Betul, Dalam betul setahun sekali. itu sudah masuk jumlahnya apakah masih sama begitu? Saya kurang tahu ini aturan yang terbaru ya. Kalau yang kemarin yang saya bilang per room cuma 360.000 per tahun per room. Jadi kalau dia ada 10 room harus bayar 10 room. Itu dia dibayar ke LMK. Kalau itu yang dulu ya Pak. Ya, nggak tahu sekarang yang Pak sekarang. David sekarang berapa Pak? Lebih mahal. Untuk apanya? Sorry, tadi hilang yang kontak. izin royalti Izinnya itu. per room atau dia antau include-nya bagaimana sekarang? Iya, dia kalau sekarang rumusnya itu sekitar 12.000 per room. Per room per tahun dibayar. Oke. Itu per room ya. Per ruangan 12.000 per room per tahun. 12.000 per hari itu atau per? Iya 12.000 per hari. Oh ya kalau masih dulu kan baru cuma 2.000 perak per hari. Iya. Saya ke Pak Reni lagi. Pak Reni, apakah memang semua memang ada juga karaokean yang nakal? Ada yang artinya nakal, ada yang nakal. tidak membayar. Makanya kalau nakal itu biasa harus bayar. Makanya kalau nakal itu biasa didatangi polisi. Iya. Iya, karena yang lapor kami dari LMK. Jadi kita survei surat mana-mana yang saya sudah kasih surat terus tidak respon, saya lapor Pak ini nggak ada izin. Tapi nyanyi-nyanyi di situ ya. Iya kan yang kita laporkan tempat-tempat usaha yang ada lagu. Masa kita mau lapor tempat-tempat yang ada lagu buat apa? Iya, betul. Kayak gitu. Tapi memang ada tempat karaokean yang Ada yang nggak punya izin? Ada. ada. Tapi jangan disebut. Itu waktu saya yang pegang KCI buat Manado ya. Nah, kalau tapi sebagian besar kurang lebih 70%, 80% karaoke yang ada di Manado semua ada izin. Iya, uruslah izinnya. Harus izin supaya bebas memakai lagu. Iya. Iya. Baik. Berarti artinya tetap dikoordinasikan juga atau sinergi dengan begini, ini kan Pak. ada organisasi Jadi- atau kelompok dari PHRI ada juga di situ selain dari tempat-tempat usaha karaoke ini. Jadi begini. Kenapa banyak pencipta lagu yang dulu setelah dia sudah tidak berkarya, tapi lagunya ngangkat, wah kemana-mana. Tapi penciptanya lagu, kalau pas kita survei ke rumah, kadang-kadang
prihatin. Maka keluarlah ini. Jadi harus ada royalti kepada pencipta lagu. Yang lokal ya ini yang Karena lokal begini, ya. kalau kita ke tempat Pak David kita nyanyi, kita kan bayar. Minum bayar, kita apa bayar. Kecuali dikasih gratis, maka gratislah tempat usaha itu. Karena gratis. Iya. Makanya saya bilang tadi, setiap ada transaksi ekonomi di tempat usaha yang memperdengarkan lagu, harus ada izin. Supaya penyanyi-penyanyi yang mau nyanyi itu bebas. Karena pemilik usaha sudah bayar, sudah ngurus izin, jadi membayar itu izinnya. Maka dari hasil izin itu dibagikan ke semua pencipta lagu yang ada di Indonesia. Mereka dapat royalti. Kalau nggak salah, kalau kelas dunia penerima royalti tertinggi itu Paul Anka. Kenapa Paul Anka? Karena pencipta lagu My Way, dia seluruh dunia itu lagu dia dipakai. Kalau di Indonesia ada beberapa pencipta lagu, jangankan pencipta lagu yang top, Pak SBY aja dapat royalti. Karena Pak SBY kan ada lagu. Iya, dapat ada royalti. Karena saya saksikan sendiri dibayar oleh LMKN KCI. Kalau di Manado ada kurang lebih 30. Saya nggak usah sebut yang di bawah, tapi pencipta lagu paling banyak dapat royalti di Kota Manado, Lola Drakel. Keduanya? Sudah, saya nggak perlu sebut. Keduanya Bapak sendiri. Kalau royalti yang didapat begitu Pak? Jadi begini Pak, boleh kira-kira berapa? Apakah sama? Begitu? Mendapat royalti itu tergantung dari lagunya yang booming. Jadi kalau lagu ini pernah booming si A. Tapi kalau dia nggak datang nggak dapat. Jadi Bapak punya lagu, contoh lagu ini booming tahun ini. Tapi Bapak tidak daftar di LMK, Bapak nggak dapat royalti, nggak daftar. Harus daftar. Saya punya lagu ini baru berikut cover yang sudah dialbumkan harus daftar di LMK. Saya masih ingin bertanya lagi sebenarnya terkait dengan daftar di LMK dan ini mengenai hak cipta ya. Hak cipta dalam hal ini ada juga musisi atau pencipta lagu yang mengklaim lagunya langsung lewat Kementerian Hukum ya. Terkait dengan hak cipta dalam hal ini hak kekayaan intelektual atau HAKI begitu. Bagaimana Pak? Apa dia tidak mendaftar di LMK sementara di HAKI dia mungkin mendaftarkan diri untuk mempatenkan lagu kalau itu? Kalau daftar di HAKI itu lebih khusus ke berperkara. Jadi contoh lagu saya sudah daftar. Tiba-tiba keluar di YouTube, Bapak pakai lagu saya, terus nama saya tidak dicantumkan penciptanya, itu kita bisa komplain. Asal karya kita sudah didaftar di HAKI. Kalau nggak salah, waktu saya daftar per lagu masih 200.000. Atau sekarang apa masih 200.000 per lagu, apa sudah turun? Kami sudah berbincang-bincang kalau bisa lebih murah, 50.000 lah per lagu. Supaya kan karya-karya kita yang ada ratusan kan dikali 50. Maka dilindungi. Jadi kalau lagu-lagu kita nanti dipakai di YouTube atau di mana, kita bisa isinya mengurus. Tapi kalau kita nggak daftar di KCI, karena KCI kan yang melihat daftar, maka nggak keluar royaltinya. Jadi walaupun kita sudah pembayarannya. Daftar, supaya kita dapat royalti harus daftar di LMK, karena yang mengurus LMK, yang mengurus royalti itu di LMK, lembaga manajemen kolektif. Baik. Tapi walaupun lagunya sudah booming, seperti lagu kalau nggak salah dulu pernah lagu-lagu booming lagu apa nggak salah Anjing Kecil ya. Dia pencipta lagu nggak dapat royalti karena dia nggak daftar. Harus daftar di. Padahal beken ya. Karena nggak daftar, tapi dia kan ya dapat di lain lah. Itu yang aturan yang dulu ya. Mudah-mudahan masih seperti ini. Jadi kalau ingin dapat royalti, daftarlah di LMKN khusus yang seperti ya kayak. Memang begini, kalau nggak salah di Manado yang LMKN yang punya kantor cuma KCI. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada perwakilannya. Ya, cuma memang tidak seperti yang lalu. Yang dulu kan ada proaktif kan. Karena sekarang kan nanti sudah jadi kami cuma mendatangkan user-user yang berhubungan langsung. Nanti baru dikasih aplikasi segala macam harus bayar berapa. Dengan kondisi tempat usahanya seperti apa begitu. Oke. Kalau bukan pembayaran ya, tapi kalau royalti itu Pak kita mengenai kepengurusannya begitu. Saya mendapatkan royalti saya tidak tahu. Tapi LMK melihatnya bagaimana untuk perhitungan-perhitungan yang tayang di YouTube, ada yang tayang di mungkin sama seperti yang tadi lewat izin-izin sertifikat royalti itu yang ada. Jadi begini, kalau nggak salah kalau untuk pembayaran royalti itu ke nama-nama yang sudah mendaftar, kan kita istilahnya kayak radio ya. Radio kan kita bisa melihat setiap hari lagu siapa yang ditampilkan. Tapi kalau di royalti contoh kayak ada beberapa pencipta lagu, kalau namanya lagunya sudah tidak pernah jalan, tetap royaltinya standar jalan. Tapi yang bervariasi lagu-lagu yang siapa tahun ini lagu lagi booming,
maka dia lagi menerima royalti di atas. Tidak selamanya dia di atas. Kalau tahun ini lagunya lagi meredup, maka lagu yang berikut yang mendaftar ya. Kalau nggak mendaftar biar lagunya booming seperti apa, kalau tidak terdaftar di LMK nggak dapat royalti. Harus daftar, karena daftar itu gratis, nggak dibayar pungutan. Lagu-lagu kamu punya ada berapa banyak? Oh sekian lagu, daftar. Begitu langsung kan bisa hubungi cari kan di ini kan, oh daftar lagu dari kita di mana, di Kacika di mana, seperti itu. Makanya setelah itu kalau kita nanti kena dapat kartu anggota, baru nomor ini sekian, bulan begini dari LMK telepon, Pak tolong cek rekening sudah masuk nggak uang royaltinya. Nah itu dikirim tiap tahun. Harus dipertanggungjawabkan Iya. kepada penciptanya. Ada, Ya. kalau perlu saya kasih lihat buktinya sini ada. Bahkan diminta, kemarin saya sempat baca atau dengar begitu, nonton juga di media sosial, ini harus diaudit lagi LMK. Bagaimana itu Pak? Iya, supaya kan karena dulu kan ada pernah kan ada LMK yang istilahnya sempat diberhentikan ketuanya karena tidak terdistribusi sebaik yang pendapatannya. Tidak transparan Iya. juga. Baik. Kami sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa ini? Iya, Dengan Pak Senius. ya, Pak Senius di Bitung. Oke Pak, dipersingkat ya Pak. Silakan. iya. Maksudnya kalau kita kuat mendapatkan itu royalti. Cuma sebagai pencipta minta mohon diberikan status hukum atau perlindungan yang jelas. Karena begini, minta maaf ya, tahun 2011 kita kan mantan pembina remaja. Tahun 2011 kita pernah ada kita lagu remaja Dermita waktu kita masih di Talaut. Nah, remaja Dermita gereja Masehi Injili Talaut. Iya. Dan itu sudah mendapat pengakuan secara luas oleh seluruh teman-teman pembina maupun remaja yang ada di Dermita di sana. Dermita. Dan kita senang karena itu dinyanyikan oleh seluruh teman-teman remaja dan juga pembina. Karena di sini mudah-mudahan ada orang Dermita yang berdengar. Memang siaran ini juga disiarkan sampai di daerah Talaut Pak, kalau untuk dialog. Pak, saya potong sedikit iya. Pak. Lagunya sudah dialbumkan Pak. Jadi ya kebetulan karena dari KPI hadir, itu saya ingin minta petunjuk bagaimana caranya supaya itu mendapatkan hak paten. Iya. Tapi memang sejauh ini belum ada sih yang mengakui bahwa itu ciptaannya mereka. Betul. Tetap mereka mengakui itu ciptaan saya. Tapi untuk royalti, Bapak mendapatkan royalti dari lagu itu belum ya Pak? Oh, pasti belum karena dia belum daftar. Iya. Iya. Jadi itu saja. Baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak narasumber. Selamat pagi Bung Hendra. Iya, terima kasih Pak Senius yang ada di Bitung ya. Ini Pak Senius ternyata Iya, komposer dia juga ya, iya, pencipta lagu. Itu yang saya bilang tadi kan. Kalau tidak daftar kan tidak dapat ya. Dia harus daftar. Kedua, kalau supaya lagunya jadi paten, dia harus daftar di HAKI. Hak kekayaan intelektual. Maka dia keluar, saya sih nggak bawa sertifikatnya. Ada sertifikat dari HAKI per lagu. Kalau nggak salah ngapa itu saya bilang tadi. Kemarin saya daftar per lagu kena 200.000. Kalau sama seperti Pak Senius, mungkin cuma itu lagu yang diciptakan dan ternyata tren. Makanya apa biar saya cuma bilang, satu lagu nggak itu? apa-apa. Asal dia albumkan, dia bikin album, dia nyanyi, dia apalagi kalau dia keluar di YouTube. Harus ada visualnya. Iya, supaya mereka dengar kan, mereka lihat. Oh mana lagunya? Oh ada pengakuan publik langsung ya. Ada Oke, baiknya baik. kalau apalagi Bapak kalau secepatnya bikin lagunya baru dinyanyikan, bikin video klip baru buat naikin ke YouTube. Kalau makanya orang kan nanti dengar. Nah, apalagi kalau sudah daftar di LMK, pasti akan diperhitungkan. Kayak lagu Indonesia Raya kan tiap 17 kan dapat royalti lah yang punya lagu. Mau dinyanyikan kan satu Indonesia. Tapi semua sama ya Pak. Kalau ini kan sifatnya kalau tadi Pak Senius dia lagu rohani begitu. Semua lagu Sama. Lagu bukan dibilang lagu ini. Enggak, namanya cipta dia, ciptaan karya dia. Kalau didaftarkan nanti dapat royalti. Sesuai dengan
berapa banyak dipakai royaltinya setiap Baik. tahun. Lagunya dipakai berapa lama setiap tahun. Oh ini setiap tahun lagunya ribuan kali diputar. Nah, ada. Oke. Baik. Kami terima lagi telepon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana? Selamat pagi dengan Om Sam. Om di Sam Temohon. Temohon. Om Sam di Temohon. Oke, silakan Om Sam. Bertanya pada narasumber, kalau pencipta lagu-lagu rohani seperti di NNBT, kepada orang kena royalti? Itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Om Sam di Temohon ya, pencipta lagu di NNBT. Semua sama kayaknya kan? Enggak, kalau tadi kan tanya kan? Beda lagi. Iya, kalau lagu-lagu dia kan lagu-lagu rohani katanya. Di NBT kalau kita nyanyi lagu-lagu itu, kalau dia nyanyi di gereja enggak ada bayaran. Kecuali lagunya itu dia buat dalam bentuk album, baru dia istilahnya dia edarkan, apalagi dia sudah masuk di media-media semacam kayak YouTube. Nah, nanti itu kan dipakai orang kan, ada acara ini dipakai, diputar-putar, itulah royaltinya keluar, asal didaftar. Saya pernah menjadi pemandu acara begitu dalam salah satu acara besar di salah satu gereja begitu ya, acara sinode Ya, terkait dengan paduan suara begitu, itu kepada pencipta-pencipta lagunya. Enggak ada Misalnya ada apa namanya yang paduan suara tingkat sinode dalam bentuk Piakom Bapak, Ibu. Kalau nggak salah, kalau seperti nanti lagunya Vesparawi terus ya? dipakai di festival ya, Vesparawi. ada lomba-lomba. Nah itu panitia harus menghubungi pencipta lagunya. Itu saya sudah menghubungi langsung ke pencipta lagunya dan kami membayarkan royalti juga. Iya, mesti harus seperti itu karena itu kan ada dikomersilkan kan. Betul. Dan sudah ada lagi yang bergabung apa nih, Malalayang. Dari Raymond di Malalayang ada salah satu tempat karaoke namun aplikasinya menggunakan YouTube. Bagaimana perhitungan royaltinya? Oke. Nah, ini yang menang yang punya YouTube. Karena kan lagunya diputar-putar. Tapi tempat usahanya harus ada izin. Harus. Kalau enggak ada rahasia, kena ya. Ada sanksi juga ya. Contoh kalau nggak salah rumah makan yang jagoan ya, yang mie gacoan. Nah, dia kan mungkin udah putar-putar lagu, putar lama-lama, dia kan nggak tahu, dia nggak ngurus-ngurus. Tiba-tiba orang komplain, dia harus bayar itu pemakaian lagu selama dia buka restorannya itu. Gitu. Nah, seperti ini kan, yang menang sebenarnya ini yang punya YouTube, tapi yang punya usaha ini harus izin, harus ngurus supaya tidak kena rahasia. Tapi kalau mau aman-aman, istilahnya mau main-main gelap ya udah biasa aja. Tapi apabila ada rahasia, sudah harus dia nanti. Baik. Sudah ada penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Halo. Selamat pagi RRI. Sulut bicara, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Benijo di Bolang Memunda Utara. Oh, Bolmong. Pak Benijo Bolmong. Bolmut. Kita langsung ke pertanyaan ya. Iya. Kalau tuh ini kan para di kafe-kafe atau para pelaku UMKM yang memutar, kalau memutar kan ini kan lagu mancanegara atau lagu barat, apakah itu juga harus dibayar royalti? Kan diputarkan lagu-lagu mancanegara bukan lagu-lagu Indonesia. Terus ketika ini ada untuk lagu-lagu nasional kebangsaan juga, lagu-lagu nasional atau lagu-lagu kebangsaan, apakah itu harus kalau diputar harus mengurus izin royalti juga? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Oke, baik, terima kasih Pak Beni Jo. Pak Beni tadi kita nggak sempat tangkap apakah itu dia putar lagu di mana. Kalau dia putar lagu di rumah nggak ada. Nggak ada royalti, bayar royalti. Yang memberi royalti itu kalau untuk lagu nasional itu dari LMK ke pencipta lagunya. Tapi kalau yang kita nyanyi di rumah, mau berapa ratus ribuan lagu kita nyanyi di rumah nggak apa-apa. Nggak ada yang nggak boleh. Siapa bilang boleh? Kan kita kan punya yang kita udah beli kan kita. Kan kita kecuali kita putar di rumah makan. Kan kita makan kan bayar. Baru ada pembayaran royalti dalam bentuk pengurusan izin. Bukan penyanyinya. Pemilik usahanya, dia punya rumah makan, dia putar-putar lagu, bayar royalti, bayar sertifikat. Jadi contoh saya ada rumah makan ya, saya putar-putar, nggak pakai musik band atau keyboard, nggak putar lagu, kena
izin harus ngurus izin sertifikat itu yang hak menggunakan karya cipta lagu. Tapi kalau orang mau nyanyi di situ, kalau ada izin nggak apa-apa. Ini tamu-tamu mau nyanyi nggak ada bilang, oh nanti kena royalti kita. Iya kan ada izin. Masterpiece ya. Iya ada izin kok. Begitu juga di rumah makan, di mana-mana. Jangankan di rumah makan, di ruang tunggu dokter. Kalau kita putar-putar lagu, dokter itu harus bayar. Itu lagu-lagu yang dia putar. Karena itu kan karya orang, kecuali kamu berobat di dokter gratis, maka nggak bayar lagi itu lagu yang diputar oleh dokter yang di ruang tamu. Ada sistem transaksi ekonomi. Iya, karena kan kita datang ke dokter kan kita kan bayar berobat, kecuali kita berobat gratis. Maka lagu yang dia pakai gratis, nggak dibayar. Tapi kalau kita bayar dokter, baru daftar aja baru daftar udah bayar, apalagi berobat. Terus lagu-lagunya harus bayar. Tapi dia harus ngurus izinnya. Nanti ada dari pegawai atau karyawan LMK yang akan datang memberi surat, Bapak kan pakai background musik itu. Nah, tapi kan sebagian besar kan nggak ada didatangin seperti, maka mereka bilang, oh kita punya. Nah, itu yang banyak kesalahpahaman di situ. Baik, saya ke Pak David. Pak David, ini melihat pada kondisinya masyarakat di sana ketika akan berkunjung di situ masih ada yang bertanya-bertanya terkait dengan Pak kena royalti atau apa gitu. Karena kan artinya sedangkan orang-orang yang nyanyi di kamar mandi saja. Nanti Bung Hendra sama saya kalau main ke tempat Pak David diskon 50%. Oh iya. Baik. Yang terpenting tidak kena biaya-biaya tambahan lain seperti itu yang tadi begitu ya. Tapi kalau di sana masyarakat ada yang bertanya-tanya Pak, kalau mau nyanyi Pak di sini kita berkaraoke kena royalti lagi atau bagaimana dari pengunjung? Begitu? Kalau sampai sejauh ini sih tidak ada sih. Saya sudah sempat tanya kepada karyawan apakah ada yang bertanya soal royalti, itu tidak ada. Tidak ada tanya kalau karena dilanjutkan. Ya sudah tahu kalau namanya masyarakat Sulawesi Utara kan sudah pintar. Makanya sudah nggak perlu tanya lagi kalau untuk namanya tempat karaoke ya pasti sudah membayar royalti pastinya ya. Kalau dari pencipta lagu atau penyanyi atau yang mengklaim, oh ini lagu saya diputar ke tempat Bapak begitu. So far sih tidak pernah ada masalah untuk itu. Kalau Itu ada yang juga tidak mengklaim pernah bahwa, ya. Iya. Oke. Justru karena kami juga kan sering ikut seminar dari Kemenkumham dalam hal ini kan masalah hak cipta dan lain-lain. Itu kami menyarankan bahwa ketika kami sudah mengurus untuk perizinannya dan juga sudah bayar royaltinya, semua ini menjadi bagian menjadi tanggung jawab daripada LMK atau LMKN. Jadi kami menyarankan kepada Kemenkumham dalam ini LMKN untuk mengurus kesannya ada permasalahan, ada yang mengklaim atau segera bertumpuk masalah royalti karena bisa bayar ke negara, dan itu jadi tanggung jawab daripada negara. Itu sebenarnya. Baik. Makanya uruslah perizinannya, bayar menjadi kewajiban kita sebagai penyedia jasa, supaya tidak ada permasalahan. Kan begitu, Bung? Betul. Biar Baik. aman. Iya. Ini bagian terakhir Karena itu- kita. Oh, iya. Bagian terakhir kita. Jadi ditahan dulu Pak. Ya. Ada yang bertanya bagian terakhir, cuma mau bertanya, ada pencipta lagu yang sudah almarhum lagu rohaninya. Judulnya Alangkah Bahagianya, adalah seorang pastor yang sudah almarhum, yaitu iya, Pastor Pastor. Rarun. Ya. Apakah dia mendapatkan royalti lagi? Terima kasih dari Albert. Iya, jadi begini, ini kalau kita bicara almarhum ya, contoh semacam kayak pencipta lagu Ferry Pangalila, sudah almarhum kan? Iya. Tapi dia dapat royaltinya. Yang mendapat royaltinya kuasa dari almarhum waktu itu. Jadi yang menerima keluarga royalti, ya? iya, anaknya yang menerima. Siapa bilang Anaknya, pelaut? anaknya Ferry Pangalila. Nah, kalau bapak ini lagunya pasti ada di YouTube. Itu yang mendapat royalti. Mendapat itu dari yang pemegang YouTube itu. Yang akun Tinggal ya, kebijakan yang akun. dari pemegang YouTube yang datang ke pencipta lagunya, ke keluarga dari almarhum. Kalau bisa juga diklaim ya di Iya, YouTube bisa supaya diklaim kan juga. dia ada bagian dari hasil yang lagu-lagunya yang dia upload di YouTube. Oke. Iya, karena kalau dia belum daftar di ini LMKN mana? Mau LMK bayar? mana Iya, ya? bingung kan? Kan pasti dia lihat dengan daftar yang ada. Tapi lebih baik kalau buat kita keluarga dari almarhum datang ke pemegang YouTube, karena pasti dia kan tiap bulan ada royalti. Nah, mintalah dibagikan ke keluarga. Ke penciptanya Iya, ya. iya. Baik. Pak David, terima kasih banyak waktunya sudah bersama-sama dengan RRI. kasih. Ya.
Jangan Kasih lupa Pak ya David. Pak, tadi katanya ini Oh iya, ke tempat pasti. Bapak gitu. Ada. Kita tidak Ada, terima nomor teleponnya ada. membayar royalti ke Bapak langsung kita karena Sudah. sudah ada izinnya begitu ya Pak. Jadi kalau mau main-main ke Masterpiece nggak perlu takut. Oh, ada royalti. Masterpiece sudah punya izin. Baik. Sudah sejak dari yang lalu-lalu semenjak saya masih di Iya. KCI. Iya. Baik. Pak David, terima kasih banyak Pak David, Terima sukses kasih selalu banyak. ya. Oke. Bang Reni terima kasih, Ya, Bang ya. Hendra terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan Pak Reni, terima kasih waktunya. Ini tanpa terasa waktu sudah berada di bagian Iya. akhir. Jadi intinya begini, menyanyi Jo di tempat apa aja menyanyi selama tidak ada transaksi ekonomi itu bebas. Kecuali kalau kamu sudah dipanggil, ada bayaran, nah maka ingatlah pencipta lagu, iya kan? Supaya kalau tidak salah nggak banyak, kalau nggak salah cuma 2% kali dari bayaran yang jadi kalau misalnya dibayar ke kamu bawa lagu pencipta lagu mungkin kalau udah 10 pencipta lagu, kamu bayar 10 pencipta lagu itu 2% dari Penghasilan harga yang didapat, harga ya. yang ditawarkan. Kayak kalau nggak salah begitu seperti itu. Baik. Oke. Jadi nggak usah takut-takut mau nyanyi di mana mau. Nggak ada yang kena royalti. Baik. Karena itu kan kita nggak ada apa-apa kok menyanyi di acara kan diundang cuma sumbang-sumbang lagu masa bayar. Iya. Baik. Yang bayar itu ada transaksi ekonomi. Baik. Nah, oke. Ya Pak Reni dan juga Bang David, kita harus akhiri dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti di YouTube maupun di radio ya, maupun ada yang bertanya atau belum sempat bertanya, maka kami mohon maaf karena waktu yang tidak mencukupi sehingga kami harus mengakhiri sampai dengan saat ini untuk Sulut Bicara edisi kali ini. Dan ingat ya, sekarang sudah ada keleluasan untuk kita bernyanyi karena sudah menjadi instruksi atau kebijakan dari DPR RI terkait dengan kita bisa menyanyi di mana saja. Yang dulu sempat kita jadi panik-panik atau takut-takut, sekarang sudah ada. Itu juga Anda bisa baca langsung di rri.co.id karena di situ ada statementnya. Ya, dan saya Hendra Asa pamit suara. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesuai